sudah makan yang namanya keju mozzarella? Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, nah, kamu tahu nggak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Ternyata bioteknologi ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan menghasilkan berbagai produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, hingga makhluk hidup. Jadi penasaran, bagaimana sih cara kerja bioteknologi? Oke, kita bahas dulu sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, lalu teknos artinya penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, penerapan bioteknologi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lihat perkembangannya. Nah, perkembangan dari bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi 3 periode. Oke, yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Nah, ini sejak 6000 sebelum Masehi. Ini ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan melakukan fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir, itu berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Nah, selain bir, terdapat pula makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi. Itu contohnya seperti roti, tempe, tape, oncom, dan kecap. Namun, pada zaman-zaman dulu itu dia belum mengenal istilah bioteknologi, karena zaman dulu itu nggak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke periode kedua, yaitu periode bioteknologi ilmiah, itu 1800 sebelum Masehi, sampai pertengahan abad ke-19. Nah, pada zaman ini, manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi ini tidak terjadi begitu saja, di mana berbekal rasa ingin tahu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya berupa penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Nah, dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi, ini di tahun 1919. Nah, pada periode ini, hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Oke, selanjutnya periode ketiga, di mana periode bioteknologi modern ini setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, di mana zaman semakin berkembang, kemudian kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Nah, jadi ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Di mana bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonuklease retriksi. Nah, enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis dan produk bioteknologi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perkembangan bioteknologi dari zaman ke zaman, sekarang kita akan mengenal jenis bioteknologi berdasarkan prinsipnya. Nah, secara umum, ada 2 jenis bioteknologi, yaitu konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Yang pertama kita akan membahas bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti apa? Itu seperti bakteri atau jamur. Nah, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam proses fermentasi atau peragian untuk menciptakan produk dan jasa juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Nah, jadi apa ciri-ciri dari bioteknologi konvensional ini? Yang pertama, manusia telah menemukan ini sejak lama, yang seperti kita jelaskan awal tadi. Kemudian menggunakan teknik fermentasi, lalu sebagian besar digunakan untuk makanan. Nah, kemudian bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern itu, kalau kita sudah dengar penjelasan awal tadi, dia berada di periode Perang Dunia II sampai sekarang. Nah, jadi bioteknologi modern ini lebih maju daripada bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi modern ini dia menggunakan enzim dan bisa menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, apa saja contoh produk dari bioteknologi konvensional dan modern? Nah, jadi beberapa bioteknologi telah menambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan, serta obat-obatan. Yang pertama itu dalam bidang pangan.
Nah, jadi banyak ilmu bioteknologi konvensional di bidang pangan. Pasalnya, bidang ini adalah menjadi titik awal pengenalan bioteknologi manusia sederhana pada zaman dulu. Nah, yang pertama itu ada pembuatan tempe. Nah, bagaimana cara pembuatan tempe? Ini pembuatan tempe pada dasarnya ini dilakukan dengan teknik fermentasi. Di mana fermentasi ini dilakukan dengan cara menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus ini pada kedelai. Nah, selama pertumbuhan, jamur akan menghasilkan filamen yang disebut hifa. Kalau kalian mau tahu hifa itu yang mana, hifa itu yang putih-putih pada tempe itu. Nah, itu adalah hifa yang jamur itu menghasilkan filamen. Oke, selanjutnya pembuatan yogurt. Nah, jadi yogurt ini terbuat dari susu, ya. Nah, jadi yogurt ini adalah minuman susu fermentasi yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah memecahkan protein susu yang menyebabkan susu mengental. Inilah yang membuat yogurt menjadi asam dan kental. Nah, selanjutnya adalah pembuatan kecap. Jadi pembuatan kecap ini itu menggunakan jamur Aspergillus guesia yang bertanggung jawab untuk pembuatan kecap ini tadi. Nah, selain itu, jamur dan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai masak dan merusak campuran biji-bijian. Nah, setelah mengalami fermentasi karbohidrat jangka panjang, ini dihasilkanlah kecap oncom. Nah, kemudian yang keempat ada pembuatan keju. Keju ini merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan cara memisahkan padatan dari susu melalui proses koagulasi. Oke, penebalan ini dilakukan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ini sama dengan yogurt itu tadi. Nah, selanjutnya ada dalam bidang pertanian, di mana dalam bidang pertanian ini saya kasih contoh yang ada di bioteknologi modern, yaitu buah tahan busuk. Nah, selama ini kan kalau kita makan buah, itu pasti kalau udah 1 hari atau 2 hari itu udah busuk. Nah, pemasakan atau pematangan buah ini terjadi karena adanya rangsangan dari hormon etilen. Nah, inilah dilakukan rekayasa genetika pada buah tersebut, di mana rekayasa genetika ini merupakan hasil penemuan manusia yang bisa membantu supaya kebusukan pada buah ini bisa dicegah. Nah, salah satu contohnya adalah penelitian berhasil melakukan rekayasa genetika pada tomat, yaitu produk bioteknologi modern yang buahnya itu tahan busuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang peternakan. Oke, pada bidang peternakan saya akan memberi contoh bioteknologi modern, yaitu cloning pada hewan. Nah, cloning ini apa? Cloning ini adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk, sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Nah, ini berarti hewan yang akan dikloning itu merupakan duplikat sama persis dengan induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Jadi bisa dikatakan 100% sama persis dengan induknya. Nah, jadi cloning pertama yang berhasil dilakukan adalah cloning domba Dolly pada bidang peternakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang kesehatan. Nah, jadi di dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga banyak menerapkan hasil obat-obatan. Seperti yang pertama, antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri. Nah, di mana dengan kemajuan kimia organik, antibiotik juga dapat diproduksi dengan sintesis kimia. Nah, antibiotik bekerja dengan membunuh, antibiotik itu membunuh bakteri penyebab infeksi penyakit yang ada di tubuh kita. Apa aja contoh dari antibiotik? Silahkan lihat di tabel. Itu ada penisilin, antibiotik yang dihasilkan, di mana jenis mikroorganismenya adalah Cephalosporium sp. Nah, begitu juga selanjutnya, silakan dilihat di tabel. Oke, yang kedua ada vaksin. Nah, tentu kalian udah nggak asing lagi kalau mendengar kata vaksin, apalagi pas waktu zaman-zaman COVID-19. Nah, itu sering banget itu menggunakan vaksin, di mana vaksin ini adalah produk yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan mikroorganisme atau bagian yang telah dibunuh terlebih dahulu. Nah, vaksin dapat bersifat mencegah atau memperbaiki infeksi di masa depan oleh patogen asli atau liar.
Nah, jadi proses pemberian vaksin ke dalam tubuh ini disebut dengan vaksinasi dengan cara disuntikan ke dalam otot atau dengan cara disuntikan secara intramuskular. Nah, biasanya kalau misalnya disuntikan ke dalam otot itu seperti vaksin flu dan vaksin cacar air. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bioteknologi. Yang pertama itu bioteknologi konvensional. Jadi kelebihan dari bioteknologi konvensional ini yaitu relatif mudah, kemudian teknologi yang relatif sederhana, dan efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah mapan. Kemudian kekurangan dari bioteknologi konvensional ini adalah perbaikan sifat genetis ini tidak terarah, kemudian tidak dapat memecahkan masalah genetik, lalu hasilnya itu tidak dapat diprediksi. Beda dengan modern. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern, di mana yang pertama itu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, kebalikan dari yang konvensional tadi. Kemudian dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, lalu bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Nah, kemudian kekurangan dari bioteknologi modern, ini biaya produksinya itu relatif mahal ya. Nah, kemudian memerlukan teknologi yang canggih. Kemudian harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.